sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Hello, I'm Pastor Dave, and I want to share the Word of God with you today. Halo, saya Bapak Pendeta Dave dan saya rindu untuk berbagi firman Tuhan dengan Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini. I've been looking at the scripture in Isaiah chapter 9 and verse 6. Saya mempelajari firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris ayat yang ke-6. Okay, let's read that. Mari kita baca firman Tuhan ini. Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat, ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. We see here many different names mentioned. Di dalam ayat ini kita melihat ada beberapa nama yang disebutkan. It is one name, all in the name of Jesus. Dan semua nama ini adalah satu, yaitu nama Tuhan Yesus. Because the name tells us about the person, about the character of that person. Karena di dalam nama itu sendiri menjelaskan tentang karakter atau pribadi seseorang. And today I want to look at the name Everlasting Father. Nah, sekarang kita akan melihat dan mempelajari nama yang tertulis dalam ayat ini, yaitu nama Bapa yang kekal. There's two words here. Di sini ada dua kata penting. One is everlasting, Yang pertama adalah kata kekal, and the other is Father. dan kata yang berikutnya adalah kata Bapa. Everlasting means it never stops. It's for eternity, forever. Yang dimaksud dengan kata kekal itu artinya untuk selama-lamanya, tanpa akhir. And Father is the one that gives us life. Nah, sedangkan arti kata Bapa itu sendiri adalah seseorang atau pribadi yang memberikan kehidupan. He protects us and He guides us and helps us. Kata Bapa itu memiliki pengertian seseorang yang melindungi kita, yang menuntun kita, yang menolong kita. So this is in the name of Jesus. He is also our everlasting Father. Jadi di dalam nama Tuhan Yesus, Yesus itu juga adalah Bapa kita yang kekal. He is our Father forever. Dialah Bapa kita untuk selama-lamanya. He is one that will never leave us. He is always there for us. Dia adalah Bapa yang tidak akan pernah meninggalkan kita, selalu bersama-sama dengan kita. Now, some people do not have a good father. Nah, ada beberapa orang yang tidak punya Bapa yang baik. Some fathers are very bad. They leave the family or they hurt their children. Ayah mereka adalah tipe ayah yang buruk, yang meninggalkan keluarga mereka dan mengabaikan anak-anak mereka. But God is not that way. Tetapi Tuhan kita, Allah kita tidak seperti Bapa yang seperti itu, saudaraku. He loves us and He cares for us. Allah kita, Dia mengasihi kita dan Dia sangat peduli dengan kita. And He is always there for us whenever we need help. Dan Dia selalu ada bersama-sama dengan kita kapanpun di saat kita membutuhkan pertolongannya. So let's read Isaiah 64 and verse 8. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 64 ayat yang ke-8.
Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. So we cannot change the father that caused us to be born. Kita tidak mungkin mengubah siapa ayah kita ya, ayah yang membuat kita bisa lahir ke dunia ini. Maybe we do not even know who the father is, but he is the one that caused you to be born. Mungkin kita tidak kenal siapa ayah kandung kita ya, saudaraku, tetapi oleh karena ayah kandung itulah mengapa kita bisa lahir ke dunia ini. But the scripture says, now, Lord, you are our father. Tetapi di sini kita melihat firman Tuhan mengatakan, tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. I had a good father, Saya punya ayah yang baik. and my father would guide me and he would help me. Dan ayah saya ini dia akan senantiasa menuntun saya, membimbing saya, dan menolong saya. And he said, you are like clay. I can mold you. I can make you into a good man. Dan di dalam ayat ini dikatakan bahwa kita itu sekalian sama seperti tanah liat. Dan Tuhanlah yang akan membentuk kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. And I have seen many people in this world that act a lot like their father. Dan saya melihat begitu banyak orang yang sikapnya, tindakannya betul-betul mirip sekali dengan ayah kandung mereka. If they had a kind father, they are probably a kind person. Jika pribadi ini adalah orang yang baik, kemungkinan besar itu karena ayahnya juga adalah ayah yang baik. If they are very mean and hard, sometimes the child is the same way. Nah, jika seorang ayah adalah tipe ayah yang keras, maka terkadang juga anaknya akan menjadi sama seperti ayahnya, menjadi tipe orang yang keras. But this scripture says, God, you are our father. Tetapi kalau kita lihat dalam firman Tuhan ini mengatakan, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. If we have become a Christian, if we believe in Jesus, God is our father. Saudaraku, jika kita sudah menjadi orang yang percaya, orang Kristen yang percaya kepada Kristus, maka Tuhan adalah Bapa kita. And he cares for us and he helps us every day. Dan Tuhan kita adalah Bapa yang peduli dengan kita dan dia memelihara kita hari lepas hari. So are we like our father or are we different? Jadi saudaraku, apakah kita seperti Bapa Surgawi kita atau apakah kita berbeda dengan Bapa Surgawi kita? Do we act like our father who is God or do we act like the father of this world? Apakah kita punya sikap dan apakah kita bertindak seperti Bapa Surgawi kita ataukah sikap kita lebih mirip kepada Bapa jasmani kita? See, I was not afraid of my father. He was good. Saya sendiri saya tidak takut dengan ayah Bapa jasmani saya karena Bapa jasmani saya orang yang baik. Let's read Romans chapter 8 and verse 15. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Yeah, I have 3 grandchildren that are adopted. Maaf, saya punya 3 cucu dan mereka itu adalah cucu yang diadopsi. No, I do not know their father. Saya tidak kenal siapa ayah kandung mereka. But I know the father who adopted them. Tetapi saya mengenal baik ayah yang mengadopsi mereka, bapak yang mengadopsi mereka. And they call that adopted father, they call him father. Dan ayah adopsi mereka ini, mereka tetap tetap panggil dia sebagai ayah. They came from a bad homes. Mereka datang dari latar belakang keluarga yang buruk, saudara. But they don't have a spirit of fear anymore. Tetapi sekarang mereka sudah tidak punya lagi roh ketakutan. Because they are adopted into a good family. Karena mereka sudah diadopsi kepada satu keluarga, yaitu keluarga yang baik, bukan buruk lagi. Now that is what happens when we come to Jesus. Nah, seperti itulah keadaan kita, saudara, kalau kita datang kepada Yesus. We can come and we say, Father, because Jesus is now our Father and our God. Kita bisa datang kepada Tuhan Yesus dan kita memanggil dia Bapa, saudara. Karena dia sudah menjadi Bapa kita sekarang. And I have no fear of some other man because no one else can touch me.
Dan sekarang saya tidak punya lagi rasa ketakutan itu karena tidak ada seorang pun yang dapat menyentuh atau mengganggu saya. The man in another house can't come and say what I have to do. Jadi tidak ada lagi orang atau laki-laki yang datang dari keluarga yang lain yang datang untuk memerintah saya melakukan apa yang harus saya lakukan. He is not my father. Karena dia bukan lagi bapa saya. So my father tells me what to do. Jadi ayah saya, dialah ayah sejati saya, dialah yang akan memberitahu saya apa yang harus saya lakukan. So what father are we listening to today? Saudara, ayah seperti apa? Siapakah ayah yang kita dengar, yang kita mau lakukan perintahnya? Are we listening to the voices of this world? Apakah kita mendengar suara-suara dari dunia ini? Or are we listening to the voice of the Holy Spirit? Ataukah apa kita mendengar suara Roh Kudus? We listening to our real father or our fake father? Saudara, apakah kita mendengarkan suara dari Bapa sejati kita atau Bapa palsu, saudara? So Jesus is my father forever. Saudara, Yesus adalah Bapakku untuk selama-lamanya. And he will train me and he will teach me how to be in this world. Dan Bapa saya itu Yesus Tuhan, dia sendirilah yang akan menunjukkan kepada saya atau mengajarkan kepada saya segala sesuatu yang harus saya lakukan di dunia ini. Let's look at Psalm 94 and verse 12. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-94 ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan, dan yang kau ajari dari Taurat-Mu. Yes, we're blessed when our Father teaches us. Ya, benar adanya saudara bahwa kita ini diberkati kalau Tuhan kita sendiri yang mengajar kita. And we need to look at Proverbs chapter 3 verses 11 and 12. Dan kita lihat firman Tuhan ya dalam Amsal 3 ayat 11 sampai 12. Firman Tuhan berkata demikian. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Now we have to understand our Father is not punishing us or hurting us, but teaching us. Jadi kita harus memahami betul kalau kita diajar oleh Tuhan bukan berarti karena Tuhan mau menghukum kita ya, tetapi karena Tuhan mau mengajar kita. One time I was trying to make something out of wood. Satu ketika saya mau melakukan atau membuat sesuatu dari kayu. And my father came and looked at it. Kemudian ayah saya, ayah jasmani saya, ayah kandung saya, dia datang dan memperhatikan apa yang saya kerjakan. And I was not doing very good. Dan saya sementara melakukan pekerjaan itu tetapi tidak melakukannya dengan baik, saudara. But he did not get mad and yell at me. Tetapi bapak saya itu dia tidak marah atau teriak sama saya. He said, "You are trying to make something good." Ayah saya berkata, kamu sementara berusaha mencoba untuk melakukan sesuatu yang baik. You're doing it wrong. Tetapi caranya masih salah, masih keliru. So I will teach you a better way. Jadi bapak saya ini dia mengatakan, nah nanti saya ajarkan kamu bagaimana supaya bisa bikin lebih bagus lagi. So this is what this verse means. I did not despise or get mad at my father for changing how I work. Jadi ini arti dari ayat yang kita baca tadi. Jadi bagaimana Tuhan memberikan ajaran kepada orang-orang yang dikasihinya. Because my father loves me. Itu karena mengapa ya? Karena ayah saya mengasihi saya. And he wanted me to do a good job. Dan ayah saya mau supaya saya membuat sesuatu yang baik. So he trained me. He guided my hands. Maka saya diajar oleh bapak saya ya. Tangan saya ini dilatih oleh bapak saya. Because he loves us with an everlasting love. Karena bapak kita dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal, saudara. You know, John chapter 15 and verse 13 tells us about God. Kita melihat Yohanes pasal yang ke-15 ayat 13, ayat ini menyatakan tentang Tuhan kita, saudara. Dikatakan demikian, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jesus gave his life for you and I. Saudaraku, Yesus dia memberikan nyawanya untuk saya dan saudara.
And remember, Jesus is our everlasting Father. Dan saudara harus selalu ingat, Yesus adalah Bapa kita yang kekal. This Father wants to take care of us as a family. Dan Bapa kita ini dia rindu untuk memperdulikan kita, dia rindu untuk menjaga kita seperti layaknya dalam satu keluarga. Look at Psalm 68, verses 5 and 6. Kita lihat firman Tuhan di dalam Mazmur 68 ayat 5-6, kalau dalam bahasa Indonesia ayat 6 dan 7 ya saudara. Firman Tuhan berkata demikian. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal atau keluarga kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. God protects those that are weak and can't help themselves. Tuhan dia melindungi orang-orang yang lemah, yang tidak dapat membela diri mereka. And we need to treat the body of Christ the same way. Dan kita juga harus memperlakukan dengan cara yang sama bagi semua yang ada di dalam satu kesatuan tubuh Kristus. 2 Corinthians 6 and verse 18. 2 Korintus 6 ayat 18 firman Tuhan berkata demikian. Dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Oh, God says, you are my son, you are my daughter. Saudara, kita lihat firman Tuhan ini, Tuhan sendiri yang mengatakan kepada kita bahwa kita adalah anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuannya. And He wants to help us with this life on earth. Dan dia sebagai Bapa kita, dia rindu untuk menolong kita dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini, saudara. And He has promised to never leave us. Dan dia janji kepada kita bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Jesus is always there to help us when we call upon Him. Yesus Bapa kita itu akan selalu ada di dalam segala waktu dan kesempatan dimanapun kita berada di saat kita berseru memanggil namanya. And this will last forever. Dan semuanya ini adalah untuk selama-lamanya. Tidak ada kesudahan. Look at Psalm 90 and verse 2. Mazmur 90 ayat 2 firman Tuhan berkata demikian. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. He is God forever, always. Dia adalah Allah yang kekal. Di sini dikatakan dia adalah Allah dari selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. And I have a father and I cannot change that. Saya punya ayah kandung ya, dan saya tidak bisa mengubah fakta ini. And that's in the natural. Dan itu alamiah. And now I have God as my father, and that's for eternity. Tetapi sekarang saya punya Allah sebagai Bapa saya, dan ini untuk selama-lamanya, tak akan pernah berkesudahan. How long is eternity? Saudara, apakah kita bisa mengukur kekekalan itu? Berapa lamakah itu selama-lamanya, saudara? Can you imagine Mount Everest is almost 10 kilometers high? Saudara, bisakah Anda membayangkan ada satu gunung yang Gunung Everest tingginya itu hampir 10 kilometer? You think how far 10 kilometers is? Saudara, Anda bisa mengukur ya berapa tingginya itu 10 kilometer. A little bird comes and sharpens its beak once every 1,000 years on Mount Everest. Nah, satu ketika jadi ada satu ekor burung yang kecil, dia mau menajamkan paruhnya, dan dia itu datang setiap satu dalam 1000 tahun di Gunung Everest. So every 1,000 years a little bird comes and it wears the rock away just a tiny bit. Saudara bayangkan dalam 1000 tahun ya, sekali si burung kecil itu dia akan datang ke salah satu batu yang ada di Gunung Everest untuk menajamkan paruhnya. How long would it take to bring that down to zero? Saudara, berapa lamakah waktu yang dibutuhkan untuk bisa mencapai angka 0? How many thousands and thousands of years to wear that mountain down by little birds? Saudara, berapa ribu tahunkah yang diperlukan oleh si burung kecil ini untuk bisa membuat gunung itu menjadi turun, saudara? Well, if that happened and that mountain was down to nothing, not even 1 second of eternity has passed.
Saudara, kalau mau diukur dalam kekekalan, bahkan tidak dalam 1 detik pun bisa terjadi, itu mustahil adanya. Saudara, kalau kita bisa dengan si burung yang kecil itu, dia hendak menurunkan gunung yang tinggi itu, saudara. That's a long time. Itu membutuhkan waktu yang sangat-sangat lama sekali. In other words, it does not end. It is forever. Dalam arti saudara, tidak akan mungkin terjadi ya. Itu akan berlangsung selama-lamanya, saudara. And that is what is meant by everlasting Father. Itu yang dimaksud dengan arti Bapa yang kekal. So let's read John 1:12. Kita baca firman Tuhan dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. So if we can believe on him and receive him, we can become one of his children. Jadi saudaraku, jika kita menerima dia dan percaya kepadanya, maka kita bisa dapat menjadi salah satu dari anak-anak Allah. But I have to believe that Jesus is my Savior. Tetapi kita harus percaya dengan sungguh bahwa Yesus itu adalah juru selamat kita. And I have to receive Jesus into my heart. Dan saya harus menerima Yesus untuk dia masuk dalam hati saya. And then it says I have the privilege of becoming a child of God. Maka dengan demikian kita diberikan kuasa, kita diberikan satu keistimewaan untuk menjadi anak-anak Allah. And you might say, well, I have received him, but I am not changed. Saudara mungkin beralasan, wah saya kan sudah terima Tuhan Yesus, tetapi kenapa saya tidak berubah-berubah? Let's read 1 John chapter 3 and verse 2. Kita baca 1 Yohanes 3 ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. No, on this earth we do not look like God wants us to look. Ya, karena kita masih hidup di dunia ini, kita mungkin tidak terlihat sudah sama seperti Tuhan. But when Jesus comes, we will be changed to be like him. Tetapi ketika Yesus dia datang yang kedua kalinya, maka kita ini akan diubahkan menjadi sama seperti dia. For we shall see him and we shall be like him. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya dan kita akan diubahkan menjadi seperti dia, Yesus. So don't worry about today, just get into your Bible and learn what God wants you to be. Jadi saudara tidak usah khawatir tentang apa yang terjadi sekarang, hari ini. Saudara, ambillah Alkitabmu dan pelajarilah apa yang tertulis di dalam Alkitab. Because we will be changed day by day into the image of Jesus. Karena kita semua itu akan diubahkan. Jadi itu proses hari lepas hari kita diubahkan menjadi sama seperti Yesus. And we know that this is for everlasting, for eternity. Dan kita tahu ini semuanya akan berlangsung dalam kekekalan untuk selama-lamanya. So we do not need to be upset when God says, whoa, you need to change. Saudara, jadi jangan kita menjadi kesal ya, karena Tuhan berkata, kamu itu harus diubahkan. Because God is treating you like one of his own sons. Karena sebenarnya Tuhan sementara memperlakukan engkau sebagai salah satu dari anaknya. Karena dia Bapa kita. A father that does not correct his son does not love his son. Seorang ayah yang tidak mengajar ya, memberi hukum atau memberikan koreksi kepada anak-anaknya, dia bukan Bapa yang sejati. But when God corrects us, when God helps us, we know we belong to him. Tetapi di saat Allah dia mengajar kita, mengkoreksi kita, saudara ya, itu berarti kita adalah miliknya. And I am not afraid of God's judgment. Dan saya tidak takut dengan penghukuman yang Tuhan berikan, penghukuman yang Tuhan berikan kepada saya. There is a story of a young girl who went before a traffic judge because she had broken the law with her car. Nah, ada satu kisah tentang seorang anak perempuan yang harus menghadap ke pengadilan karena dia melanggar peraturan lalu lintas dengan mobilnya. And the judge said, "You are guilty, you must pay."
Hakim ini berkata kepada anak perempuan ini, kamu bersalah dan kamu harus membayar denda. The judge was not being mean, he was upholding the law. Si hakim ini dia bukan sedang bertindak dengan keras ya, tidak, tetapi dia sementara menegakkan hukum, menegakkan keadilan. But then the judge stood up and took off his black robe. Tetapi kemudian sang hakim ini dia berdiri dan dia menanggalkan jubah hitamnya, And he went down in front and stood beside the girl. maka dia turun dari kursinya dan dia pergi berdiri di samping si anak perempuan yang melakukan kesalahan ini. And he reached down and he took money out of his pocket and put the money on the desk. Nah, si hakim ini kemudian dia mengambil uang yang ada di dalam kantongnya dan dia meletakkan uang tersebut di atas meja. And he said, I will pay the fine. Maka si hakim ini berkata, saya sendirilah yang akan membayar denda yang sebenarnya harus dibayar oleh gadis perempuan tadi. Then he went back up to the front, put on his robe, and sat down in the judgment seat. Setelah itu si hakim ini dia kembali ke tempat duduknya, dia kembali mengenakan jubah hitamnya, dan dia kembali duduk di tempat duduknya sebagai hakim. Now, did the girl have to pay some more money or not? Nah sekarang apakah si gadis perempuan ini dia harus membayar lagi sejumlah uang atau sudah tidak perlu bayar lagi denda? It was already paid. Tidak ya, semuanya sudah lunas terbayar. Because the judge was her father. Karena sang hakim itu adalah ayah kandungnya. And Jesus has done the same for you and me. Dan Yesus telah melakukan hal yang sama seperti hakim tadi ya terhadap saya dan saudara. You and I are guilty. Saudara kita semua, saya dan saudara kita semua dinyatakan bersalah. But Jesus has paid our fine on the cross. Tetapi Yesus sendiri yang sudah menanggung segala kesalahan kita, membayar semua denda dengan lunas lewat kematiannya di salib. And today we are free. Dan hari ini kita semuanya sudah bebas, sudah dilepaskan dari segala jerat hukum itu. Because I have a father that loves me and he paid my debt. Karena saya punya Bapa yang mengasihi saya dan dia sudah membayar dengan lunas segala hutang dosa saya. And Satan cannot accuse me anymore. I am free. Dan setan tidak akan pernah bisa mendakwa menuduh saya karena saya sudah bebas. And I have an everlasting Father who is always there to help me. Karena saya punya Bapa yang kekal yang selalu bersama-sama dengan saya menolong saya. He will never stop being my Father. Dan dia Bapa yang tidak akan pernah berhenti menjadi Bapa saya. He is the perfect Father. Dan dia adalah Bapa saya yang sempurna. He will never hurt me. Dan dia tidak akan pernah menyakiti saya. He always helps me. Dia akan senantiasa menolong saya. He is perfect and he is eternal. Dia adalah Bapa yang sempurna dan dia juga adalah Bapa yang kekal. Jesus is a father to us forever. Yesus adalah Bapa bagi kita semua untuk selama-lamanya. And so receive him if you don't know him as your father. Saudara, terimalah Yesus jika engkau saat ini belum mengenal dia sebagai Bapa. And every day say, thank you, Father, for being with me. Dan hari lepas hari mari kita tetap mengatakan terima kasih Tuhan untuk senantiasa berada bersama-sama dengan saya. Do we love our Father? Saudara, apakah kita mengasihi Bapa kita? Yes, we love our Father, Jesus. Ya, kita mengasihi Bapa kita, yaitu Yesus. So, reach out and touch him today and let him be your Father. Saudara, jadi datanglah kepada dia dan biarlah Yesus menjadi Bapamu. May God bless you and give you a wonderful life. Tuhan Yesus kiranya memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dan memberkati Anda dengan kehidupan yang indah. Sekarang waktu